Bapak-bapak semua dan ibu-ibu juga. Sangat berbahagia sekali saya bisa memberikan ini ya, sharing-sharing yang saya ketahui tentang skill digital marketing. Malam ini kita akan sangat mulai dari titik nol ya. Jadi digital marketing yang akan kita pelajari adalah memang tahapannya itu tidak bisa langsung ke tingkat ahli. Jadi kita sama-sama dulu untuk mulai dari dasar gitu ya. Jadi pemahaman tentang digital marketing ini sama-sama harus kita samakan dulu persepsinya supaya nanti teman-teman memiliki basis informasi yang sama sehingga pada saat akan melaksanakan materi-materi selanjutnya kita bisa memiliki kepemahaman yang sama seperti itu. Nah, malam ini teman-teman kita akan belajar tentang dasar-dasar pemasaran digital ya. Tentang yang di sini kita akan pelajari tentang berbagai macam ekosistem di dalam ruang lingkup materi pemasaran digital. Pemasaran digital ini bahasa Indonesianya, bahasa familiarnya adalah digital marketing ya. Jadi kita akan mulai dari yang pertama itu adalah tentang ekosistem website. Karena kita ingin menyampaikan produk atau jasa kita, itu harus ada media. Nah, medianya ini harus kita ketahui bersama adalah salah satunya adalah dengan menggunakan website. Nah, website ini memiliki struktur. Struktur website itu ada 3. Yang paling pokok yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah domain, yang kedua adalah halaman, yang ketiga adalah tombol aksi. Domain itu adalah alamat yang nanti mengindeks website kita. Contohnya misalnya Kompas, itu adalah alamatnya untuk situs kompas.com. Misalnya Detik, itu adalah alamat untuk mengindeks websitenya yang bernama detik.com. Yang perlu teman-teman pahami adalah tentang pemberian nama domain tersebut. Domain ini umumnya adalah nama yang mudah kita kenali. Jadi domain yang kita pakai adalah lebih baiknya adalah kata generik atau merek dari produk kita atau nama usaha kita. Nah, untuk domain ini kita bagusnya itu adalah memiliki 1 kata atau maksimal 2 kata. Kenapa? Karena itu lebih nanti algoritma Google atau algoritma mesin pencari yang lainnya itu akan lebih mudah masuk untuk mengindeks website kita. Jadi misalnya kita pakai kata generik, misalnya Anda berjualan madu. Jadi kita tulis jualmadu.com. Atau Anda berjualan sepeda, jualsepeda.com. Tapi Anda punya merek nih, misalnya madu Bandung misalnya. Jadi Anda tulis domainnya madubandung.com. Jadi Anda harus memiliki dulu namanya adalah nama domain yang mengidentikan dengan nanti website Anda. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah extension-nya. Extension-nya itu adalah yang berisi di belakangnya misalnya .com, .id, .net, .co, macam-macam ya, banyak itu. Tapi di antara extension domain ini yang paling populer adalah .com. Jadi ketika Anda mempunyai website, itu usahakan mempunyai extension .com. Tapi kalau .com-nya itu sudah dipakai sama orang lain, maka Anda harus mencari extension yang lain. Nah, populer global tingkat 2 itu adalah .net. Lalu .co. Tapi kalau Anda hanya main di ruang lingkup Indonesia, Anda bisa pakai .id. Atau kalau Anda perusahaan bisa pakai .co.id. Itu untuk extension nama website Anda. Jadi nama website Anda itu harus nama domainnya adalah kata generik atau merek Anda atau nama perusahaan Anda. Extension-nya usahakan .com. Misalnya saya punya kanglintang.com atau aidas ya, misalnya aidasmall.com. Itu kita menggunakan .com. .com itu extension yang sudah lama dan populer di dunia dan kita usahakan untuk bisa mendapatkan domain tersebut. Dan ini nanti ada sedikit pengaruhnya di materi selanjutnya adalah tentang
namanya optimalisasi website kita di mesin pencari. Selanjutnya, website itu akan terdiri dari halaman. Halaman itu misalnya adalah halaman tentang siapa kita, siapa kami, gitu kan, hubungi kami. Terus tentang halaman komplain atau tentang halaman di mana halamat kita. Nah, itu website itu terdiri dari halaman. Halaman itu biasanya ditaruh di atas, di header atau di bawah, di kaki atau footer, itu halaman. Nah, halaman-halaman yang umum ini adalah merupakan pokok dari sebuah website atau struktur baku dari sebuah website. Jadi harus ada halaman. Halamannya ada berapa jumlahnya? Bebas, bahkan bisa satu halaman pun bisa. Itu nanti ada website yang satu halaman yang kita nanti akan praktek yang disebut dengan landing page. Selanjutnya adalah tombol aksi atau call to action. Sebuah halaman atau sebuah website itu harus punya tombol aksi, apalagi websitenya itu nanti ingin kita pakai untuk berjualan misalnya. Nah, tombol aksi itu biasanya ajakan misalnya, hubungi kami, klik di sini, atau macam-macam ajakan. Nah, ajakan untuk segera bertindak mengklik tombol tersebut. Nah, ini adalah tombol aksi. Jadi di setiap halaman, terutama website-website yang kategori bisnis, itu rata-rata memiliki call to action, dan ini bagian yang tidak terpisah. Ini tadi sudah saya jelaskan lah ya. Ini contoh domain tadi sudah saya jelaskan juga seperti detik.com. Ini halaman website tadi juga sudah saya jelaskan. Ya, contoh halaman website bisa nanti Anda lihat ya, tombol call to action misalnya seperti ini ya. Di sini ya, websitenya Adidas. Di sini ada beli sekarang gitu kan, atau sekarang ke tokonya. Nah, di sini ada tombol-tombolnya gitu ya. Jadi ini tentang struktur baku dari sebuah website. Selanjutnya adalah website itu dibuat dengan bahasa pemrograman gitu. Ini bahasanya macam-macam nih. Ada ini untuk teman-teman manajer klub ya, saya nggak akan mengajarkan ini ya, karena ini butuh waktu untuk mengajarkan bahasa pemrograman seperti ini. Ini bahasa planet ini. Ibu Yuni udah ketawa-ketawa tuh. Nah, jadi ini bahasanya ini adalah bahasa dasar untuk membuat sebuah website itu supaya bisa berjalan gitu ya. Tapi kalau Anda serius ingin belajar ini nanti bisa hubungi saya juga, nanti kita akan bikin sesinya tersendiri. Nah, pada materi ini kita akan membuat website atau ini dengan bahasa atau yang sudah familiar, yang banyak dipakai oleh berbagai macam kalangan, yaitu WordPress. WordPress ini dibuat menggunakan open source atau sistem yang terbuka dari PHP, dan database-nya itu menggunakan MySQL ya. Jadi ini tidak perlu sampai memiliki skill coding ya kan, itu tidak perlu. Jadi Anda cukup mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam WordPress tersebut, nanti Anda akan bisa membuat sebuah halaman, misalnya Anda ingin bikin landing page atau toko online, nanti bisa menggunakan WordPress tersebut. Memang perbedaannya itu nanti akan sangat mencolok sekali. WordPress ini atau kita sebut WP saja itu dia sudah dibuat sama developernya atau sudah dibuat sama pengembangnya saklek seperti itu. Jadi kita mengikuti gaya yang ada di situ. Misalnya ada tema tentang toko online A. Nah, itu seperti itu saja gitu. Jadi kita tidak bisa mengotak-atik kecuali Anda punya skill coding. Jadi saat kita membuat website itu ada berbagai macam cara ya. Cara yang paling tidak perlu skill coding yang rumit adalah kita menggunakan CMS atau Content Management System untuk seperti WordPress, Blogspot, Joomla dan sebagainya. Itu kita tinggal mengetahui saja fungsi-fungsi yang ada di dalam dashboard WordPress tersebut, sehingga kita bisa membuat sebuah website yang baru. Tapi kelemahannya adalah kita tidak bisa melakukan sebuah kreativitas sesuai dengan kehendak kita, karena dia sudah
bikin sedemikian rupa sama pengembangnya itu seperti itu. Kecuali Anda punya skill coding. Tapi ini juga akan bermasalah ketika nanti ada update WordPress. Biasanya pengembang itu kalau tema WordPress-nya ini sudah diotak-atik, dia nggak akan mau menerima updatean untuk kita, seperti itu. Yang kedua adalah Anda ketika mempunyai skill coding seperti tadi, bahasa pemrograman, Anda bisa membuat website sendiri dari nol. Anda bebas berkreasi di sana. Ini biasanya saya ketika menerima klien itu saya tampung dulu, dia mau ingin membuat website atau aplikasi seperti apa, nanti saya tawarkan dengan bahasa pemrograman yang saya berikan untuk website tersebut. Jadi saya coding dari nol, seperti kita membangun rumah gitu ya. Jadi kita bisa menyusun tahapan-tahapannya. Nah, ini jenis-jenis website nih. Macam-macam lah, banyak itu, puluhan jenis-jenisnya. Ini yang masih lurus-lurus saja nih. Ada toko online, landing page, berita, properti, showroom motor, sekolah, kampus, perusahaan, dan lain-lain. Dulu saya banyak sering ditawarin untuk membuat website itu situs judi, togel, tapi saya tolak. Nah, itu dosa itu. Jadi macam-macam lah. Tapi di materi ini kita akan coba untuk belajar untuk membuat ini landing page seperti ini. Nah, saya lanjut dulu materinya. Nah, selanjutnya adalah setelah ekosistem website ya, yang tadi terdiri dari strukturnya itu adalah domain, harus ada halaman, dan harus ada tombol aksi. Nah, kita akan masuk ke namanya ekosistem mesin pencari. Nah, struktur di dalam mesin pencari itu ada gambar, map, video, berita, dan lain-lain ya. Ada seluruhnya. Nah, bagaimana website yang tadi sudah kita bangun itu bisa ada di indeks oleh mesin pencari. Mesin pencari ini macam-macam ya, banyak itu. Tapi kita pakai yang paling populer aja, yaitu Google. Nah, Google itu akan menampilkan baris paragraf. Misalnya tadi kita bilang kita mencari di Google itu dengan kata generik jual madu. Maka di halaman pertama itu Google akan membuat 10 baris paragraf per halamannya. Di situ akan berisi tentang informasi jual madu dari aneka website. Biasanya itu di atas ada dan di bawah itu ada tulisan iklan. Itu biasanya adalah teman-teman atau orang atau pihak-pihak yang beriklan di Google. Jadi ada 5 baris pertama itu iklan berbayar, 5 baris di bawahnya itu iklan berbayar juga. Nanti di tengah-tengahnya itu adalah website yang memang dia sudah mencapai tingkat kepopuleran pada kata-kata atau kalimat-kalimat kunci tertentu, misalnya jual madu, seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman nanti akan belajar cara nanti ke depannya itu di materi-materi selanjutnya, supaya website-nya itu bisa diindeks oleh mesin pencari ini. Nah, itu adalah tadi ya ekosistem website, ekosistem mesin pencari. Selanjutnya adalah ekosistem media sosial. Ini sudah sangat familiar sekali oleh teman-teman ya. Jadi media sosial itu kalau kita lihat sekarang itu pergerakannya itu sangat signifikan sekali gitu. Kita akan mengkaitkannya dengan kurva penduduk juga. Di situ ada Facebook, ada Instagram, yang terbaru ada TikTok. Di situ kita akan bisa lihat di mana orang-orang yang sesuai dengan segmen usianya itu lebih banyak menggunakan media sosial apa gitu. Misalnya generasi Z dan milenial itu pasti akan cenderung berkumpul di TikTok karena mereka adalah generasi yang tidak lepas dari handphone. Jadi mereka akan selalu melihat TikTok. Nah, TikTok itu akan menjadi sebuah sarana untuk kita bisa menyampaikan produk dan jasa kita dengan membuat konten yang terhubung dengan website kita. Itu adalah ekosistem media sosial yang saat ini tren di Indonesia. Selanjutnya adalah ininya ada Facebook, ada YouTube, dan juga ada Instagram.
Terus ada lagi namanya ekosistem aplikasi perpesanan atau bahasa familiarnya aplikasi obrolan online ya. Ngobrol. Kalau dulu itu banyak itu, ada mulai BlackBerry, ada Yahoo YM, nah terus ada lain. Nah, sekarang ini kalau kita amati itu hanya terfokus kepada dua platform saja, yaitu WhatsApp dan Telegram. Tapi orang untuk ini lebih cenderung kepada WhatsApp atau WA dibanding Telegram. Walaupun secara fitur Telegram itu bisa menampung lebih banyak apa misalnya jumlah peserta di dalam satu grup atau bisa menyimpan pesan tanpa harus takut terhapus seperti itu. Tapi Telegram ini rentan juga dari sisi security-nya, beda dengan WA. Sementara WA ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada WhatsApp personal, ada WhatsApp bisnis, ada WhatsApp premium. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu WA personal yang biasa dipakai, ada WA bisnis juga yang bisa menyimpan katalog produk, ada WA premium. WA premium ini adalah WA yang memiliki centang hijau. Jadi di situ tidak ada nomor handphone, tapi tertulis nama usaha kita dan dikasih centang hijau. Ini WhatsApp-nya berbayar gitu. Jadi tapi kelemahan dari WA Premium ini adalah dia tidak bisa melakukan interaksi saling bersapa. Dia hanya untuk menyampaikan pesan-pesan promosi saja. Misalnya ketika Anda lewat Trans Studio gitu, di situ nanti akan tiba-tiba akan muncul pesan ke WA kita gitu, bahwa sedang ada promo-promo tertentu. Nah, terus ada lagi namanya ekosistem email promosi. Nah, ekosistem email promosi ini biasanya dilakukan untuk orang-orang yang sudah melakukan transaksi atau sudah menjadi pelanggan tetap Anda. Itu sangat efektif sekali untuk mengingatkan mereka. Ada juga untuk orang-orang yang belum pernah berinteraksi dengan produk Anda. Kita mengirimkan email-email promosi. Tapi ini biasanya sangat jarang sekali untuk mereka membalas email tersebut. Jadi lebih banyak kepada orang yang sudah membeli produk atau jasa Anda. Jadi ini sangat bagus gitu. Jadi ketika Anda mempunyai data pelanggan Anda berupa email, maka di situ Anda bisa melakukan pesan-pesan yang tentang produk untuk mengingatkan atau untuk memberikan misalnya ucapan selamat ulang tahun seperti itu. Saya kalau di bulan tertentu di hari bulan kelahiran saya itu email ulang tahun datang itu, mulai dari mobil, mulai dari bank itu pada ngirim ucapan selamat, tapi via email seperti itu. Terus ada juga media kita yang namanya koran online. Nah, koran online ini adalah website yang berupa berita. Seperti tadi ya, detik.com, kompas.com, tribunnews.com. Itu adalah koran-koran online. Itu di sana ada tempat untuk kita bisa memasukkan produk kita untuk beriklan di ekosistem koran online ini. Tapi koran online ini iklannya itu ada teknisnya, bukan iklan mati tok. Misalnya jual ini bukan. Karena apa? Karena orang melihat koran online ini untuk mencari berita, maka jenis iklannya ini harus jenis iklan yang menceritakan tentang produk Anda gitu. Jadi dibuat sedemikian rupa bahasa iklannya sehingga Anda bisa menyampaikan seolah-olah itu sebagai sebuah berita baru gitu. Jadi produk Anda itu harus disampaikan dalam tanda petik seperti sebuah berita. Makanya kan kalau kita lihat suka ada berita yang seolah-olah ditulis wartawan ya, tapi ada tulisan kecil di bawahnya advertorial gitu kan. Nah itu biasanya iklan yang dibuat oleh tim redaksinya. Nah ini menjadi tempat atau ekosistem juga yang bisa memasarkan produk Anda. Tapi ujung dari semua ekosistem ini nanti akan mengarah kepada website yang telah kita punya. Seperti itu. Itu adalah ekosistem koran online. Selanjutnya kita ada yang namanya itu parameter pemasaran digital dan objektifnya pemasaran digital ya. Ini saya buat aja catatan tambahannya seperti ini. Bisa besarin dulu ya. Nah,
pemasaran digital ini parameter itu jadi di digital marketing itu paling enak mengukur ininya, gampang mengukurnya gitu. Apa ketepatannya itu gampang diukur. Jadi parameter pemasaran digital itu dapat diukur. Contohnya adalah parameternya adalah reach atau jangkauan. Jadi iklan kita misalnya itu menjangkau berapa banyak audien gitu. Itu menjadi parameter pertama. Jadi semakin banyak semakin bagus, tapi biayanya itu harus kecil. Jadi harus berbanding terbalik gitu. Nah, biaya yang terbaik itu adalah 1 perak sampai Rp50 untuk sekali orang melihat iklan kita. Itu dikenakan biaya seperti itu. Jadi jangkauannya itu berapa banyak gitu. Jadi untuk mengukur tingkat keberhasilan promosi online Anda, promosi digital Anda itu, kita bisa melihat di matriknya atau skornya itu seberapa banyak jangkauan yang kita dapat dan berapa biaya yang kita keluarkan. Selanjutnya adalah jumlah klik. Ketika website Anda itu Anda iklankan atau halaman produk Anda iklankan, itu kita harus bisa mengukurnya. Berapa sih klik iklan kita? Nah, biaya klik itu rata-rata 500 sampai Rp2.000 per klik, tergantung nanti di mana Anda beriklan, apakah di sosial media, apakah di koran online, atau di mana, itu nanti variasi harganya. Tapi di sini kita bisa melihat jumlah kliknya itu ada berapa banyak gitu yang didapatkan. Itu untuk mengukur sebuah parameter. Selanjutnya adalah CTR ya, atau rasio jumlah klik terhadap impression. Jadi CTR itu adalah berasal dari pencarian organik, sementara impression itu adalah jumlah munculnya halaman website Anda di pencarian Google. Misalnya kan begini, iklan Anda diklik 200 kali setelah tayang 5.000 kali. Nah, ini untuk mengukur apakah ini baik atau tidak, itu rentang ukurannya ketika hasilnya 1-5% itu baik gitu. Nah, di dalam contoh ini yang Anda bisa lihat adalah ketika itu dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 4%. Jadi di sini kita bisa mengukur rasionya itu berapa kali sih iklan kita muncul, berapa kali sih iklan kita diklik setelah tayang gitu. Itu nanti biasanya di dalam dashboard iklan kita, apakah itu Facebook Ad atau Google Ad, itu nanti bisa kita baca matrik seperti ini. Jadi dengan memahami parameter ini, jadi kita bisa mengukur tingkat keberhasilan iklan Anda. Tapi ingat, harus yang berkualitas. Nanti ada lagi skillnya ini. Jangan-jangan jangkauannya kepada akun yang odong-odong gitu kan. Misalnya jangkauan kepada follower-follower di Instagram yang begitu kita cari tahu, kita klik akunnya, temennya cuma 3, temennya cuma 10, itu nggak berkualitas. Berarti ada yang salah pada saat men-set audiens penerima iklan tersebut. Nanti itu kita pelajari di tahapan berikutnya. Tapi normalnya adalah seperti ini parameter yang dapat diukur. Nah, selanjutnya adalah tentang objektif pemasaran. Nah, objektif pemasaran itu biasanya ini mirip-mirip dengan pemasaran konvensional. Jadi kesadaran mereknya itu terbentuk tidak, terus kita bisa menarik lead-nya enggak itu, terus kita sales yang terjadi dari iklan tersebut berapa banyak, terus ketika iklan itu jalan, itu loyalitas orang terhadap produk atau jasa kita seperti apa. Nah, jadi objektivitas pemasaran pada saat kita menjalankan iklan online ini harus kita tentukan dari awal dulu. Kita ingin membuat iklan seperti apa? Apakah hanya ingin agar merek kita dikenal, agar orang paham dulu tentang tahu dulu tentang merek kita. Misalnya kalau mau ke Lebak Bulus, ingatnya di sana ada apa namanya, minuman Thai tea-nya Pak Yan misalnya, seperti itu. Nah, itu meningkatkan seperti itu dulu. Atau kalau kita pengen langsung closing, misalnya kita ingin mendapatkan sales berapa, itu sudah diatur di awal. Jadi objektif pemasarannya itu ketika iklan itu akan dibuat harus sama-sama teman-teman ketahui. Ini tentang apa
parameter pemasaran dan objektif pemasaran. Nah, karena ini basisnya adalah ini ya, apa namanya, praktek, jadi saya coba ini dulu sebentar. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan belajar membuat landing page. Saya nggak mencari Anda harus benar, yang penting Anda mencoba gitu. Nah, karena kalau Anda harus benar kan nggak usah ikut lagi pelatihan ini. Jadi yang penting Anda mencoba dulu. Kalau Anda sudah terbiasa, ini akan ini ya, akan mudah seperti itu. Ini saya akan buat ininya dulu ya. Ininya. Nah, kalau Anda nggak punya pulpen atau buku ya dipoto ini ya. Ininya nanti ini akan ada muncul juga di ininya, di mana? Di videonya. Ya Pak Ian ya, nanti ini videonya di YouTube ya. Ya Pak. Nah, jadi kita akan masuk, saya tulis saja di notepad ya, biar Anda nggak lupa ya. Di sini. Anda nanti di laptop itu buka nanti di sini linknya, yaitu adalah buku kanglintang.com pelatihan WP strip admin. Nanti di sini ada usernya. Usernya itu adalah admin. Passwordnya itu adalah manager club. Nah, ini nanti Anda klik ini di browser ya, di laptop. Nah, terus nanti ketika itu nanti muncul tampilannya seperti ini. Ya, Anda masukkan username-nya. Nanti akan masuk seperti ini. Bentar ya, ini akan masuk seperti ini. Pokoknya ini istilahnya kalau yang sudah terbiasa, alhamdulillah. Kalau yang belum terbiasa, prinsipnya kita belajar seperti naik sepeda. Anda jatuh dulu lah itu ya kan, nggak mungkin naik sepeda langsung ngebut ya. Anda jatuh-jatuh dulu. Nah, jadi ketika sudah terbuka halaman seperti ini, kita akan belajar membuat landing page ya. Anda cari sini ya, namanya halaman. Tulis lagi di sini notepad-nya ya. Anda cari menu laman, lalu pilih tambah baru. Nah, ini nih, seperti ini dia halaman ya. Ada klik di sini ya, tambah baru. Klik, ini. Nah, nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Ini langsung praktek ya ini. Bahwa Anda sudah bisa ataupun Anda belum bisa, semua sama-sama ikut praktek ya. Jadi di sini ada judul. Nah, judulnya apa? Terserah. Nah, karena ini nanti berkaitan dengan tugas Anda, maka untuk yang pertama kali, saya minta judulnya adalah nama Anda, gitu kan. Nah, jadi contohnya di sini judulnya misalnya saya ya, Kang Lintang. Kang Lintang 1 ya, kan tadi saya sudah buat Kang Lintang doang. Nah, sini kasih judul nama Anda. Ya. Selanjutnya di sini nanti ada namanya atribut laman ya. Nah, saya tulis dulu di sini atribut laman. Nah, tolong. Di sini ada atribut laman. Nah, yang ini tadi atribut laman. Ya, Anda cari yang tulisannya template ya. Nah, template ini Anda klik nih. Cari ditulis sini LP blank canvas nih. Ya. Nah, cari langsung di sini blank canvas, jangan. Nah, udah seperti ini buat Anda turun ke bawah ya, nih. Ya, kita buat landing page. Ya. Pak Lintang, ya, ini panduan untuk bikin apa Pak Lintang? Website-nya tadi? Atau ya, buat landing page Bu, website landing page. Oke. Oke. Jadi nanti ini sebagai media beriklan Anda. Sebelum Anda beriklan kan harus ada medianya dulu. Nah, salah satunya menggunakan landing page. Nah,
Ya, ulang ya. Dari sini tadi setelah template itu Anda tulis LP blank canvas, terus Anda ke bawah nih. Di sini ada tulisannya pengaturan pack layout ya. Di sini saya tulis lagi. Nah, pengaturan pack layout. Anda klik ya semua. Ya, klik, contreng semua nih. Ya kan, semuanya ya. Ya kan, semuanya ya. Pokoknya harus harus coba ya. Saya nggak nyari Anda bisa Anda bener atau ini pokoknya nggak masalah. Pokoknya berantakan juga nggak apa-apa lah. Acak adut juga nggak masalah. Ya. Nah, itu kalau sudah semuanya ditulis ya kan. Naik sedikit ke atas ya. Di sini nanti ada tulisan terbitkan. Ya, saya tulis di sini di catatan biar nggak lupa. Nah, di sini tulis klik terbitkan. Ini seolah-olah Notepad ini papan tulis ya, anggap aja ini papan tulis. Nah, ini klik terbitkan ya. Sudah diklik nih, saya klik ya, terbitkan. Ini sangat mudah sekali ya menggunakan ini ya. Nanti tahu-tahu Anda udah bisa aja buka jasa pembuatan website-nya kan. Nah, ini setelah diklik terbitkan, Anda klik di sini sunting dengan Elementor. Ya. Klik sunting dengan Elementor. Nah, klik di sini, sunting dengan Elementor, kita klik. Nah, ini nama domainnya nih ya, buku Kang Lintang. Artinya buku Kang Lintang itu buat Anda coret-coretan, buat belajar. Ya, dipakai ini coret-coretan. Nah, di sini nanti ada tombol nih. Ya, saya kasih tahu dulu. Ini kalau Anda mengklik tombol plus ini, di sini nanti ada struktur layout yang bisa Anda pilih. Apakah mau cuma 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Kalau Anda pilih ya seperti ini, artinya Anda buat manual. Tapi kalau Anda memilih tombol yang ini nih, yang folder ini ketika Anda klik, di sini sudah tersedia layout yang sudah jadi. Ya kan, Anda tinggal pilih nih, mau yang mana. Ini sudah jadi. Tapi jangan pilih yang Pro, karena ini saya tidak pakai yang Pro. Jadi tinggal Anda pilih yang mana gitu ya. Terus kalau Anda pilih tombol landing press, itu juga sama. Ini sudah tersedia layout ya, layoutnya macam-macam. Pokoknya ini udah ada contohnya. Jadi Anda tinggal mengganti tulisan dan gambarnya saja. Nah, karena ini kita tahap pemula, ya kan? Ini saya akan cari yang paling mudah, ya kan? Yang paling mudah itu Anda bisa pilih yang ada di sini di folder atau yang ada di landing press, ya kan? Pilih saja gitu kan. Nanti mana tema yang cocok dengan Anda. Tapi kan di sini kita ceritanya tentang menjelaskan tentang Anda ya, tentang nama Anda gitu. Nah, di sini misalnya kita pilih yang misalnya yang inilah ya. Nah, di sini nanti teman-teman klik yang ininya di bawahnya ada tulisan insert ya. Saya tulis dulu di sini nih catatannya. Pilih tombol landing press. Nah, Anda klik di sini insertnya. Nah, tungguin dulu. Tunggu. Agak lama ya internetnya ini lagi kecapean kali ini. Hari Senin jadi paksa kerja. Internetnya habis closing yang tangan. Ya. Internet habis closing, Pak. Habis closing dia bilang kan ini awal bulan ngapain saya dipaksa-paksa kerja gitu kan. Kemarin sudah dipakai ini, udah buat ini segala macam sampai tengah malam. Udahlah nggak achieve gitu ya. Iya. Nah, tunggu dulu lah ya.
Ini agak lama nih internetnya nih. Semuanya ini memang agak teknis ya semuanya ya. Halo. Ya. Ya, Iya, Pak jadi Yan. karena ini namanya workshop, bukan seminar. Ya, Jadi semuanya ada PR, dapat tugas, bikin betul. website. Dari semua sosial media atau digital marketing, Palintang nih silabusnya yang pertama adalah bagaimana cara kita kenal dengan membuat website dan menggunakan bahasa yang paling sederhana yang namanya WordPress. Nah, WordPress ini atas kebaikan Pak Lintang sudah disiapkan bukunya nih sambil nunggu ya. Jadi itu peta materinya tuh kayak gitu. Makanya ini panjang nih perjalanannya, bisa sampai bulan apa nih Pak Lintang? Pokoknya sampai pesertanya kita mau lihat nih yang mudah-mudahan semuanya nggak tereliminasi gitu kan. Gitu. Nah, Karena jadi kalau maaf, nanti mungkin ada tereliminasi, beberapa iklan teman-teman yang sudah paham WordPress, ada, Ya. tapi ada yang sama sekali nggak ngerti semuanya apa ini. masalah. Ya. Nah, karena tadi Terusnya saya Pak Ian, nggak paham saya. Oh, jangan khawatir Bu, saya juga belajar pernah tapi nggak bisa juga. Nggak apa-apa. Sama, Bu. santai. ini saya lanjut dulu karena ini tadi agak lama internetnya untuk menarik ini saya pakai yang manual, Pakai manual saja. ya, Pak ya. Ya, ini diklik di sini satu, ya misalnya ada tulis di sini ininya. Akan ini kan ada tanda plus nih. Tanda plusnya Anda klik nih. Klik. Nah, di sini nanti ada macam-macam pilihan. Apakah Anda ini tinggal ditarik aja nih, diseret ke sini. Ini jadi judul nih misalnya. Di sini nama judulnya misalnya Kang Lintang misalnya ya. Di sini nanti jadi judul. Nah, ini. Terus ditambah lagi misalnya di bawah gitu kan. Nah, di bawahnya misalnya begini ya kan. Tambah lagi nih. Ini mau dikasih apa nih elemennya di sini? Misalnya gambar ya kan. Masukin di sini gambar ya kan. Nah, gambarnya dipilih misalnya di sini bisa Anda unggah dari sini atau ada yang di sini di Pustaka Media kita lihat ya kan. Ini memang lagi ngambek nih internetnya nih. Belum buka ini dia nggak mau dia. Berarti yang eliminasi siapa nih? Kang Lintang dong. Ya. Yang eliminasi Kang Lintang dong. Ya. Nah, nanti kita ini dulu ya. Ini pustaka medianya bebas kita boleh ambil ya, Pak Lintang, nggak kena ini hak Gimana ini Bu? ya. Pustaka medianya itu kan kita pilih tuh. Iya, ada Pustaka Medianya itu udah ada gambar. Nanti saya lagi nyari gambar saya dulu nih. Nah, ini aja gambar. Oh, pustaka media itu maksudnya yang dari file kita ya Pak? Iya, yang sudah ada di dashboard-nya, yang ada di sini. Gitu. Maaf, maksudnya dari galeri kalian Kang Lintang ya? Ya, internetnya nih. Saya pikirin ini caranya dulu ya. Oke, sini cicipkan media. Oke. Nah, kalau kegedean, nah ini waduh ini waktu di Bali ini udah lama nih tahun ini. Nah, ini bisa dikecilin ya. Ada bisa bikin medium segala macam lah ya. Terserah lah. Pokoknya aturannya mau di tengah, mau di pinggir gitu kan ya. Terus kalau mau dilihat dalam versi mobile, tinggal klik nih yang di bawah nih ya. Yang di bawah ini yang saya lingkarin nih. Terus lihat di sini di handphone. Udah profesional belum tampilannya di handphone. Gitu kan. Seperti ini. Nah, dan nanti teman-teman tinggal tambahkan lagi elemennya. Kan tadi kan struktur website itu ada apa? Ada domain, ada halaman, ada call to action. Nah, misalnya apa namanya? Setelah ada ini Anda klik lagi di sini call to action-nya. Misalnya tambah plus di sini nih, ya kan? Nah, di sini. Nah, tombol. Nah, di sini ada tulisan tombol, ya kan? Tarik aja nih tombol ke sini nih. Ya kan? Nah, di sini nih tulis nih misalnya kan. Klik di tombol ini misalnya, klik tombol ini. Tapi tombol ini nggak akan berfungsi kalau nggak dikasih linknya, ya kan? Masukin link WA-nya, gitu kan? Nah, kan? Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti tinggal ditaruh di tengah. Anda lihat profesionalnya ininya udah sesuai atau belum tampilannya di versi aplikasi yang lain. Misalnya kita lihat di sini di handphone. Ya, seperti ini. Ini gambaran kasarnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa nanti memasukkan banyak elemen karena di sini nanti saya kasih lihat lagi contohnya ya di sini.
Di sini nanti Anda bisa pilih misalnya ini adalah tes ya. Jadi kalau ada narasi, nah ini di sini tulis tes. Ini ada kolom gambar. Di sini ada video. Anda bisa masukkan video. Ini bisa ngatur jarak ya. Di sini ada map, di sini ada icon ya. Tinggal tarik-tarik saja ini. Di sini ada kotak gambar, kotak icon, terus ada macam-macam ya. Di sini tinggal Anda oprek-oprek aja. Dibuat sesuai dengan selera Anda gitu ya. Terus di Itu sini nanti ada kalau macam-macam. Pak Lintang, kalau itu Ya. diklik nanti nambahnya di sebelah fotonya Pak Lintang atau di bawahnya? Sesuai Apa nariknya. call to action-nya? Misalnya kita mau nambahin teks gitu, Pak Lintang. Apakah tuh nanti muncul teksnya di sebelah foto Pak Lintang atau di bawah? Nah, jadi tergantung ininya, Bu. Kalau misalnya Tariknya. menu, ini saya klik ya. Sebentar ya, saya tambahin dulu. Nah, kalau kita, nah ini ya, saya hapus dulu nih. Nah, ini kalau kita milihnya satu, hati ini jadi dia ada di bawah gitu. Tapi kalau ini ada dua, ini ada di sampingnya gitu kan. Ini pilih tiga, ada di sampingnya berjejeran. Kalau milih seperti ini, yang satu besar sendiri sebelah kanan, kirinya kecil. Seperti ini polanya. Misalnya seperti ini ya. Nah, di sini nanti kita bisa tambahin di sini misalnya ini judulnya. Nanti di sini tambahin misalnya gambarnya. Jadi nanti dia paling seperti ini layoutnya. Nah, ini hanya contoh saja ya, contoh coret-coretannya. Nanti Anda berkreasi sedemikian rupa bagaimana baiknya sesuai dengan selera Anda. Seperti ini. Nah, terus kalau kita coba cek dulu ya, di sini sudah bisa belum ya? Tadi di sini. Ya. Nah, ini udah bisa dia ya. Nah, ini lebih enak lagi karena ini udah dibikinin sama orang, kita tinggal ngedit tulisan sama ganti gambar aja. Dulu. Masih insert ya. Nah, ini kita cari ke dia ya. Ini saya lihat ke bawah ya. Nah, ini biarkan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk properti nih. Jadi di sini nanti bisa ganti logo nih, misalnya nih. Ini udah dibikinin nih. Itu nanti modelnya seperti ini nih, ada logo gitu kan. Nah, di atasnya itu. Nah, di sini Anda tinggal ganti nih dengan logo Anda, misalnya apa di situ kan. Ada di sini cari sendiri ya logonya ya. Logo perusahaan atau logo pribadi Anda. Nah, ini nanti bisa Anda atur-atur nih. Nah, di sininya gambarnya gitu. Jadi caranya di sini diklik. Nah, di sini diklik. Ini kan. Nah, di sini diklik, nanti sini dilihat di gaya. Nah, di sini nih ada gambarnya kan. Nah, ini background-nya ini bisa diganti dengan Anda gitu kan. Anda lagi ngapain, nah di sini Anda ganti, terus sini headline tulisannya juga bisa Anda ganti. Ya kan? Di sini juga bisa Anda ganti. Pokoknya udah disiapin sedemikian rupa nih. Anda nggak perlu ribet-ribet lagi, tinggal seperti ini. Nah, dibuat ya kan. Nah, ini seperti ini. Wah, ini kedua kali kok kopasnya. Nah, ini Langsung praktek aja Pak, ganti fotonya Pak. ya langsung. Nah, ini nanti tinggal misalnya diganti. Nah, misalnya ini nanti harus disesuaikan. Nah, misalnya ini ganti ya seperti ini. Nanti dicari gambarnya. Bentar ya, lagi nyari pustaka medianya. Maaf ya Pak Lintang, harus sabar punya murid gaptek. Nggak apa-apa, Bu. Semua orang yang mengerti itu dimulai dari gaptek, Bu. Gitu. Jadi nanti semuanya insya Allah pada bisa ya. Jadi nanti tinggal diganti, misalnya gambar apa ya, di sini ada gambarnya. Ini aja misalnya gambar saya. Kan? Gambar Pak Lintang tuh ya. Jadi nanti dia akan ganti nih di bawah ini ya kan, seperti ini. Cuman kan ini nanti Anda bikin posisinya diatur, gitu kan. Misalnya di sini dicari seperti ini, gitu ya, diatur. Oke. Ada lebih ke kiri atau gimana, ini nanti diatur gayanya seperti itu. Tapi kalau Anda nggak mau ini bisa nanti cukup mengganti tulisannya saja dan sebagainya seperti itu. Ini contohnya ya. Ini hanya semacam landing page. Landing page itu bahasa awamnya itu atau bahasa offline-nya itu brosur online. Dia hanya satu lembar. Jadi dia hanya satu halaman. Seperti itu. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong landing page itu bagian dari website, tapi dia cuma terdiri dari satu brosur gitu. Misalnya Ibu pengen
jualan masker atau apa, ya cukup bikin landing page-nya saja. Itu satu, itu dijelasin isinya brosur. Kalau dulu kan kita ke dokter-dokter yang medrep kan ngasih brosur tuh, kan itu kan isinya 1 lembar saja. Ataupun kalau ada bolak-balik gitu kan. Nah ini seperti itu. Jadi pembuatannya seperti ini. Nah nanti kalau misalnya sudah selesai ini seperti ini, jangan lupa pertama klik perbarui di sini supaya ini tersimpan. Ya teman-teman, ini nanti diklik perbarui ya, ini artinya tersimpan yang apa kita buat. Nah setelah itu diklik ini, nanti Anda klik yang ini ya, keluar ke dashboard. Kita lihat aja. Dia ke save kemana Pak Lintang? Ya, Dia ke kita mau save-nya kemana? gimana Bu? Tadi kan di save. Save-nya kemana dia masuknya Pak? Apanya Bu? Suaranya putus-putus? Ya, Ada Bu? ya. Tadi kan katanya di save dulu. Terus save-nya dia masuk kemana Pak? Kalau kita keluar dashboard, nanti kita Nah, cari ntar. lagi di mana? Nah ini saya lagi nunggu dulu, masih loading di internetnya. Nah ini ya, kita lihat dulu sebentar ini. Nah, ini keluar ke dashboard ya. Masih muter-muter ya di sini. Semuanya disimpan di cloud, Bu Mary. Nah, Oh nanti iya, dia- iya. Pak Lintang sudah nyiapkan ini. Nanti kalau teman-teman pakai, nanti kalau hari ini langsung pakai ini hang nih, karena nggak mungkin sekian 60 orang langsung pakai ini sekaligus. Iya, iya. Jadi nanti setelah setelah tadi keluar dari dashboard, maka kita akan bertemu dengan tampilan seperti ini ya. Nah, tampilan seperti ini nanti ini yang ibu-ibu atau bapak-bapak nanti copy ini. Ya, cara mengkopinya nanti tinggal ini aja ya, save link as ya di sini, atau copy link ini ya, copy link alamatnya. Nah, nanti itu sudah bisa nanti ditayangkan ya. Nah, sebentar nih, saya cek dulu nih yang punya saya. Internetnya nih ngambek nih. Malam nih internetnya. Pakai yang mana Pak Lintang? Hah? Pakai Niaga Hoster kan? Bukan, ini internetnya. Punya Kang Lintang, Pak Ian. Hostnya yang di mana? Niaga Hoster atau yang di mana nih? Ini dari yang ini saya pakai di double host. Oh, pantesan. Bukan Kan yang buku Niaga Kang Hoster Lintang. ya? Yang double host ini. Ini pakai yang double host ya? Oh. Ya, domainnya buku Kang Lintang. Iya, lebih pelan kalau double host daripada Niaga Hoster. Ya. Apa-apa, nanti tinggal kita tungguin dulu sebentar. Kang Lintang, Ya, kalau waktunya workshop ini hanya 1 jam, sebentar lagi selesai, kurang lebih 10 menit. Gimana peserta? nanti teman-teman ini nanti kan akan melihat video ini di YouTube ya. Jadi Ya. nanti bisa lihat di sana. Jadi untuk saat ini adalah sebentar. Ini contoh ya yang sudah saya buat. Jadi teman-teman Wah, udah muncul di situ. udah muncul ya. Nah, ini nanti teman-teman copy link address-nya, terus nanti buka di jendela yang baru. Misalnya klik di sini. Nanti tinggal di enter gitu ya. Nanti akan muncul profilnya. Nah, ini seperti ini ya. Ini landing page. Ini udah saya buat tadi contohnya. Seperti Contohnya ini. Pak Beri udah buat tuh Pak Lintang. Iya. Udah kita buat. Nah, Saya tadi juga coba hasilnya apa ya? Keren Pak Beri. nah, Kerennya Pak Lintang, Bu. Ini saya mau nuturkan, Nek. nah, jadi ini contoh ya, contoh brosur online atau landing page yang teman-teman nanti buat. Dan ini nanti kita iklankan gitu kan.
di sini sudah ada domain, ya kan, domainnya di sini. Terus di sini ada halamannya, walaupun 1 lembar. Terus di sini ada call to action-nya, gitu kan, hubungi kami, gitu. Nah, jadi nanti teman-teman coba berlatih dengan membuat website landing page seperti ini, gitu. Nah, kapan aja nanti teman-teman bisa buat, gitu. Nah, ini caranya seperti tadi ini sudah saya buatkan di sini. Iya. Teman-teman tinggal masuk ke alamat ini dengan user dan password seperti ini. Kalau pokoknya Anda buat dulu landing page yang mengandung 3 unsur tadi itu. Domain sudah pasti Anda dapat. Terus halamannya Halaman. sudah pasti. Call to action. Nah, karena ini tentang profil Anda tulis saja seperti KTP lah. Misalnya nama Anda siapa, ini siapa, tulis, terus di bawahnya dikasih tombol. Jika ingin terhubung dengan saya, klik tombol di bawah ini. Nah, itu nanti tombolnya Anda arahkan ke link WA. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah membuat link WA, ketika membuat tombol itu kalau di WA kan bisa langsung WA me gitu kan. Tapi kalau di sini nggak boleh. Jadi dia harus kasih protokolnya dulu. Jadi HTTP ini diklik seperti ini, baru masukin WA me, ini baru masukin 62, langsung nomor Anda seperti itu. Jadi tulis seperti ini untuk menyambungkan ke WA langsung. Nah, jadi nanti di sini saya lihat nih sudah ada nih ya kan Pak Beri segala macam ya sudah pada buat. Nah, coba kita lihat, Buka. ya kan? Kita klik. Nah, di sini ada. Mana nih Pak Beri dulu ya? Mana dia? Oh, di sini ada nih. Ini masih draft nih, belum di step nih. Ya, kita lihat ya. Nah, kan ini udah buat lah ya kan tuh Beri Laksana Bandung. Bandungnya di mana Pak? Saya juga orang Bandung nih. Nah, ini sudah buat lah ya, aman lah ya. Belum ini sudah buat, terus nanti ada lagi siapa tadi Pak Joko tadi saya lihat skill. Lagi ngawur itu tadi. Nah, ini ya. Jadi nanti ini nggak masalah sih. Yang penting Anda buat aja dulu. Nanti yang penting pemahaman tentang browser online ini Anda sudah memahami gitu. Ini siapa nih? Pak Joko Purwanto ya. Kita klik ya. Nah, kita klik ya. Nah, ya kan? Nggak apa-apa, ya kan? Buat dulu seperti ini. Joko Ya kan? langsung keren gitu nih. Iya. Nah, Tadi ini coba-coba Pak, ngikutin. nah, ini Pak Joko ini sudah bagus, sudah mencoba, teman nanti diperbaikinya di sini nih Pak. Mana ya? Di sini nih. Pengaturan pack layout. Bapak centreng dulu ya semua supaya yang sisi kiri ininya sama ininya nggak muncul gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Nanti Bapak centreng. Tapi ini sudah saya ini ya. Ini Pak Beri, Pak Joko nih lolos nih. Bu Yuni catat tuh. Saya juga Ayo Bu Beri. Siap Pak Beri. Saya juga nggak mau kalah, nanti bikin. Iya, Bu Sri, ayo. Iya. Siapa lagi nih? Pak Rudi ya. Nah, ini Minder. Moderator dieliminasi nggak lucu nih. Nggak bisa ya Pak. Saya bersyukur deh. Pak Rudi. Nah, kita lihat ya. Pak Rudi ini, nah ini dia. Kita lihat. Belum selesai ini Pak. Nggak masalah, yang penting dicoba dulu Kita kan. lihat hasilnya Pak. Kita lihat. Mana hasilnya? Kok kosong? Nah, apakah belum selesai? Belum. Nah, udah nggak apa-apa ya kan. Belum diterbitkan ya Pak? Belum diterbitkan. Iya, belum diterbitkan. Wah, mantap. Si malu-malu Pak Rudi. Ya. Ya, yang penting. Nah, ini jadi nanti teman-teman bisa buat landing page ya. Jadi landing page ini macam-macam jenisnya supaya ini Anda buat sedemikian rupa, contoh seperti Pak Joko dan Pak Beri yang sudah buat ya. Nanti tinggal di sini dikasih judul, misalnya di sini perkenalkan saya Beri Laksana dari Bandung, nah gitu kan, bla 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 gitu kan. Ingin ini klik di sini. Nah ini sudah bagus nih ininya tampilannya.
Kalau yang punya Pak Joko juga udah bagus, nah tinggal ininya ya kan. Nah, ini bercita-cita nih mau buka rumah jahit nih. Nah, ini ya kan. Nah, nggak apa-apa. Jadi yang penting Anda mengerti dulu cara melaksanakan operasi peralatan digital marketing ini. Karena apa? Karena nanti pada saat pekerjaan Anda di kantor atau apa kan saat ini sudah digitalisasi ya, mungkin banyak agensi yang menawarkan, wah kita buat seperti ini landing page. Nah kalau Anda punya pemahaman dasarnya ini, jadi Anda bisa beraudiensi dengan mereka sehingga mendapatkan hasil yang baik gitu. Nah, jadi nanti teman-teman buat ini di sini isinya caranya seperti ini. Baru nanti pekan depan kita belajar cara optimalisasi dari sisi copywriting-nya gitu, dari sisi tampilannya gitu supaya memiliki daya ledak yang tinggi sehingga orang tertarik untuk membuatnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman coba berlatih buat nanti diperiksa ini ya maksimal 2 hari ya dari sekarang ya. Deadline 2 hari ya Pak? Ya 2 hari ya. Jadi saya kasih kesempatan karena nanti setelah 2 hari akses ke situs ini saya ganti passwordnya. Gitu. Jadi teman-teman belum bisa masuk untuk mengikuti tahapan berikutnya. Jadi teman-teman buat ini nanti dikumpulkan lagi jam 19.30 2 hari ke depan gitu. Jadi nanti saya sama tim Aidas akan bisa ngecek di sini dari nama Anda saja gitu ya. Jadi di sini judulnya adalah nama Anda ya. Nama Anda ditulis ininya di sini. Jadi dikumpulin tanggal 3 dong Pak? Ya tanggal 3 ya, karena besok reuni 212 gitu kan. Jadi, jadi kita fokus di tanggal 3. Gitu. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan lebih banyak caranya misalnya landing page seperti ini bagaimana mengoptimalkannya gitu. Kata-kata seperti apa supaya orang bisa memahami apakah pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nanti terserah gitu. Jadi yang penting Anda coba dulu lah. Pokoknya di sini saya nggak mencari Anda bisa salah apa benar ya bagus atau ini nggak inilah. Karena saya yakin nggak bagus semuanya ini karena masih percobaan gitu. Yang penting Anda mengerti dulu mengoperasikannya gitu. Karena kalau sudah mengerti mengoperasikannya nanti Anda akan mudah untuk step-step berikutnya. Anda nggak akan bisa beriklan online kalau Anda tidak mengerti. Suara putus. Suara putus, Kang Lintang. Suara putus, Kang. Suaranya hilang-hilang, Pak Lintang. Ini misalnya membudik. Halo. Suaranya hilang, putus. Oke, saya. Halo. Putus. Halo. Masih putus? Coba saya ganti Nyambung jaringan kembali. Udah kembali ya? Ya. Oke, jadi nanti teman-teman coba membuat landing page dengan judul adalah nama Anda, isinya itu adalah tentang identitas Anda, identitas yang umum-umum saja, misalnya nama, terus tinggal di mana, kerja di mana, terus di bawahnya itu adalah call to action-nya, tombol yang mengarahkan untuk kontak dengan Anda di WhatsApp, seperti itu. Jadi dikumpulkan jam 19.30 tanggal 3 besok. Nanti saya tidak akan menanyakan lagi, saya hanya lihat di dashboard-nya saja. Nanti lewat dari jam 19.30 password masuk ke dalam dashboard latihan ini kita ubah. Jadi siapapun yang nanti yang ini kita akan ketemu di pekan besok itu untuk belajar tentang copywriting, gimana sih tulisannya itu supaya di landing page itu bisa memiliki magnet untuk orang tertarik untuk membacanya gitu. Jadi ada 3 detik sampai 5 detik pertama itu ketika dibuka landing page-nya itu orang akan terus membaca atau pindah ke halaman website yang lain. Nah, seperti itu malam ini. Jadi saya sedikit ininya lebih banyak kepada praktek ya. Seperti itu. Terima kasih. Lintang. Dikasih overall aja dulu Pak Lintang, overall silabusnya Pak Lintang.
pertanyaan. Lintang, izin bertanya Pak Lintang. Ya, silakan. Pak Lintang, minta tolong ditayangkan lagi catatan yang tadi di notepad Pak, biar kami foto Pak. Oke, sebentar ya. Ini ya, Iya Pak, sebentar Pak. sudah? Di screenshot Bentar. aja, Pak. Ya, Bisa Sudah, dikirim Pak. di chat nggak Pak Lintang? Belum. Nggak kelihatan, kecil. nah, sebentar ya. Jadi, Kecil banget, Pak. ya ini ke notepad nanti saya sebentar. Nah, ini saya pindahkan dulu ya. View-nya aja dibesarin, Pak Lintang. Ini sebentar saya gedein dulu. Kelihatan atau masih kecil? Kecil. Di screenshot aja, Pak. Di screenshot ya. Ya, nanti ini kita ini. Nah, ini kelihatan ya? Masih Kelihatan? belum? Kelihatan? Kelihatan ya? Iya. Nah, ini ya. Mungkin di screenshot aja mungkin Pak. Ya, saya Ya, setuju nanti tuh. kita screenshot nanti di ini di grup ya. Atau Ya. datang seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau ada yang nggak jelas itu Anda bisa bertanya juga kapan aja di grup atau japri saya, kecuali Siap. hari Sabtu Minggu tuh saya lagi off handphonenya. Siap, Pak Lintang, siap. Ya, Sabtu Minggu mudik ke Bandung. Teman-teman mau bikin grup khusus ini atau tetap grup Managers Club? Grup Manajer Club aja Pak, kalau ini kebanyakan grup nanti. Gitu. Ya, Jadi berarti nanti nyampur ya. Iya, Ya, betul, Pak. betul. Nanti kodenya itu supaya ini dikasih aja misalnya di bawahnya itu ketika Anda ingin bertanya dikasih tagar terus kasih gitu ya. Jadi jadi nanti untuk bertanya. Kang, yang call to action-nya yang ke WA tadi gimana? Saya belum. Ya ini ya yang ke WA call to action-nya. Ya. Jadi nanti coba teman-teman buat landing page satu brosur identitas Anda gitu. Dua hari dikumpulin, nanti kita perbaiki di materi kedua dengan mengoptimalisasikan jenis-jenis tes iklannya seperti itu. Kang Lintang mau nanya nih. Saya tanya boleh Pak. Kang, kalau aplikasinya yang seperti yang punya Kang Lintang atau harus yang lain gitu? Aplikasi apa tuh? Buat landing page-nya kan banyak ada aplikasinya. Ya, saat ini kan kita coba di WordPress ya. Jadi apa namanya? Ini WordPress. Nah, ini di sini ya. Ini alamatnya ini nih. Nih. Di sini nanti teman-teman berlatih di sini. Memang ada di luar itu ya. Ini jadi mainnya di sini gitu ya, Kang ya? Ya, ini latihan di sini. Ini latihannya di sini, ya. Ya, latihannya di sini. Nanti seperti Pak Beri sama Pak Joko tadi sudah sambil nyimak, sambil berlatih men-share, nanti buatnya di sini. Ini memang saya kan coba klik ini, keluarnya yang terakhirnya punya Kang Beri. Nah, iya. Jadi nanti Bapak bikin halaman baru dulu di sini. Jadi seperti ini. Saya ulang lagi sedikit ya. Jadi nanti begitu Anda masuk ke laman buku ini. Get started itu. Nah, Bapak klik tambah baru. Tambah baru. Nah, ini klik tambah baru supaya nanti nama Bapak nanti yang muncul di sini tulis nama Bapak nih ya kan, siapa aja lah tulis namanya gitu ya. Nah, terus nanti seperti tadi tahapannya ini ya dibuat di sini ya. Saya tinggal melanjutkan yang ini aja ya. Ya. Tinggal melanjutkan yang barusan ya. Ya, tinggal melanjutkan yang tadi saja itu tahapan seperti itu. Nah, nanti di dalam Elementor itu, dashboard Elementor, Anda bisa bikin dari awal dengan klik tanda plus itu, atau Anda klik folder, atau Anda klik tulisan landing page yang sudah ada template ya atau layout yang sudah jadi, gitu. Tinggal Anda ganti tesnya saja. Seperti itu. Nah, kayak punya
saya itu kan ini sudah ada itu di sana, tinggal saya ganti-ganti saja, atau punyanya Pak Beri tinggal diganti-ganti saja. Nah kalau yang punyanya Pak Joko ini dia sama juga nih diganti-ganti saja, cuman tadi di langkah ini belum diklik pentreng yahnya. Awal-awal memang sedikit nanti kalau yang belum terbiasa agak sedikit pusing ya, tapi pusing itu harus dilalui, kalau enggak nanti pusing terus tuh nggak selesai-selesai. Nah, pusing itu harus dilalui, jadi pusing itu jangan dihindari, nggak selesai-selesai. Nanti setiap ketemu yang seperti ini, mental Anda akan muncul blok gitu untuk menolak, akan ada penolakan gitu kan. Kalau di situ nanti susah itu, jadi pokoknya dihajar aja itu pusingnya gitu kan. Pusing, kalau udah pusing banget tinggal tidur aja itu. Pusing banget, chat Kang Lintang Pak, ya. saya siap terima pasien, Pak. Kang Lintang, ini kan saya dapatnya tampilannya punyanya Pak Beri kan. Terus saya mau operasikan nggak tahu ngemencet yang mana gitu. Tambah laman baru tadi, Pak. Login aja dulu Pak yang baru, Pak. Get started gitu. Login dulu yang baru. Jadi nanti ketika Bapak sudah masuk ke sini, Bapak klik tambah baru, nanti muncul nih. Bapak tulis namanya di sini kan, misalnya Pak Jokowi. Nah, kalau sudah di ini, nanti klik terbitkan. Ya, nanti diklik terbitkan. Nanti setelah diklik terbitkan, klik sunting dengan Elementor. Nanti akan muncul ke halaman tadi tuh, yang ada plusnya. Jadi kalau klik nggak semua halaman, nanti di sini muncul yang tadi tuh ada Pak Beri, ada Pak Joko, ada saya, gitu, ada yang lain-lain. Kalau di sini, jadi klik di tambah baru. Tambah baru ya Pak. Ya, tambah baru ya, pokoknya coba aja dulu lah itu tambah baru ini ya. Nah di sini ya, ini udah ada nih, ini masih draft. Kalau draft belum terpublish nih, siapa nih? Liviana ya, ini kayak nama mobil ya, Grand Liviana ya. Nah ini ada lagi, nah ada ya toko baju, ini macam-macam ya. Nanti kalau draft ini belum diterbitkan, kalau draft ya, jadi Anda harus terbitkan dulu supaya bisa terpublish gitu. Nah jadi ini contohnya nanti Anda buat ya halamannya seperti ini. Nanti kalau sudah bagus akan seperti ini hasilnya, seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya, enak dilihat gitu kan. Ininya tinggal seperti ini kalau sudah bagus. Jadi ininya halamannya banyak ya. Ya gitu. Nanti kalau ininya bisa seperti ini juga nanti. Nah, ini ya saya kasih lihat dulu. Nah seperti ini. Aduh, ini bikin asisten. Tapi intinya seperti inilah ya. Jadi nanti ininya Bapak Ibu coba dulu buat seperti ini supaya nanti bisa jalan gitunya landing page-nya. Ya. Oke. Kira-kira udah ini ya cukup sedikit malam mengerti, juga. Sedikit mengerti. Ya, dimulai dari sedikit, ya kan? Nah, itu ya. Jadi nanti kita ketemu pekan depan di waktu dan jam yang sama. Saya doakan semoga semua Bapak-Bapak Ibu sehat semua ya, hingga bisa belajar kembali dan yang penting itu sehat ya. Jadi nanti bisa belajar dan belajar. Jadi kalau nggak ada yang nggak jelas nanti bisa tanya ke saya atau ke Pak Ian atau ke Bu Yuni lain sebagai. Wow. Oke, Bu Yuni keren. Saya sampaikan Kang Lintang, tenang saja. Untuk semua peserta malam ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Kang Lintang. Semoga ilmu yang diberikan pada malam hari ini menjadi amal jariah bagi kita semua ya. Amin. Ya, amin. Saya bilang terima kasih nanti aja kalau udah saya bisa. Dan satu pesan saya, kita implementasikan 2 hari ini harus selesai semua, nggak ada yang eliminasi. Siap? Siap. Insyaallah. Ketemu besok Bu Yuni. Ya. Ya, kita doakan semuanya sukses. Kita tunggu paling lambat tanggal 3 jam 19.00, kurang 30 menit ya. 19.00. Oke, semua sudah terkumpul.
Sudah selesai kumpulkan ya Bu. Iya, pokoknya saya di sini akan galak ya Pak Lintang. Bu Yuni udah foto-foto belum nih? Saya nggak foto-foto, saya udah fotonya banyak Pak Rey. Baiklah, kita telah sampai ya di penghujung acara. Kami sangat Bu. berterima kasih kepada peserta Zoom yang luar biasa hari ini, yang telah menyempatkan diri untuk mendengarkan, ya. Dan kita berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Makasih Kang Lintang. Semoga kita Sama-sama. semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan yang optimal. Amin. Selamat malam. Saya Yuni undur diri dan terima kasih untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. semua. Bu Yuni, Pak Lintang, malam ini. Terima kasih, Pak, ya. Pak ya. Terima kasih Sama-sama. Waalaikumsalam. Boleh live. Izin live ya. Ya, Monggo, silakan, Bu. silakan sudah selesai Bapak Ibu.